agenda hari ini adalah setelah 5 tahun kita berkarya di Doa. Doa adalah brand muslimah yang dimimpikan dan akhirnya sudah melewati perjalanan yang cukup banyak mengajarkan hal-hal. Oh, ternyata dunia bisnis seperti ini. Oh, ternyata terutama di dunia fashion ada banyak hal-hal yang harus terus belajar. Jadi nggak ada yang instan, semuanya belajar sampai sekarang. Dan hari ini kita berkumpul untuk pertama kalinya ketemu sama customer, reseller, sahabat-sahabat, intinya silaturahmi. Mungkin agenda hari ini banyak banget tadi kelihatan dari public figure lainnya itu, mungkin urgensinya apa ya Kak Dewi? Gimana? Banyak public figure lainnya juga yang diundang. Jujur nggak ada membedakan antara teman-teman. Pokoknya intinya semuanya sama ya di sini. Tidak ada yang membedakan. Semuanya itu adalah teman ya, karena saya juga dekat sama mereka. Sebenarnya mau ngundang lebih banyak lagi, tapi karena terbatas banyak kelemahan di diri saya, jadi yang tadi hadir sudah meluangkan waktunya untuk support Doa. Konsepnya apa sih Kak? Silaturahmi aja. Ya. Karena Bismillahirrahmanirrahim, pertama kali hijrah, ya itu kan, berusaha untuk mencari hal-hal yang berhubungan dengan fashion yang aku suka. Ternyata ada banyak hal yang masih punya kesempatan untuk diisi. Dan alhamdulillah dikasih kesempatan juga sama partner aku, Mbak coba deh kita bikin bareng-bareng. Jadi sampai saat ini kita terus berusaha mengisi kekosongan yang aku ngerasa kenapa nggak ada yang kayak gini ya, kenapa nggak ada yang syar'i tapi tetap di print, kenapa nggak ada mukena tapi mukenanya tuh benar-benar bagus dan di print juga. Jadi banyak hal-hal yang Dewi berusaha untuk mengisi kekosongan yang ada. Berarti lebih mendalami banget nih Kak setelah hijrah kali ini gitu. Again, saya adalah orang yang bodoh dibandingin desainer-desainer yang benar-benar belajar, mereka sekolah. Aku lebih belajar dari yang senior-senior, tetap banyak bertanya sama teman-teman desainer sebelumnya, especially in the Muslim industry, Muslim modest wear industry. Ya kita tahu ada Dian Pelangi, ada Ria Miranda, ada Button Scarf, ada banyak brand-brand yang Masya Allah keren-keren banget ya. Kita sama-sama belajar sama support satu dengan lain. Mungkin untuk pemilihan konsep atau desainer itu apakah juga berpartisipasi atau ada orang juga nih? Semua inspirasi itu dari Allah. So every day aku menyampaikan juga ke anak-anak, dari hati aja, kerja dari hati, jangan mengandalkan diri. Kita semua hamba yang lemah, kita minta pertolongan sama Allah. Kita lihat hasilnya seperti apa, dan alhamdulillah hasilnya lagi-lagi semuanya positif, bukan karena kita tapi karena Allah. Saya bilang ini goals Kakak di awal tahun 2024. Goalsnya adalah, percaya nggak, selama 5-6 tahun ini kita belum punya toko, jadi semuanya online. Jadi goalsnya insya Allah di tahun ini semoga Allah berikan kesempatan, kepercayaan untuk kita bisa punya toko satu aja. Aku akan sangat bersyukur. Ya. Kalau dari bisnis Kakak mungkin apa sih itu di 2024 ini? Bikin jalan menuju surga, ada nggak ya? Lagi banyak belajar sih. Intinya mungkin waktunya juga sangat terbatas. Jadi Dewi ini berusaha untuk tahu diri. Umur juga nggak tambah muda. Jadi harus mempersiapkan diri juga untuk fase berikutnya. Nah, berat kan? Fase di posisi mana sih Kak mungkin? Fase di alam kubur, di akhirat, nanti dihisap sama Allah. Udah siap? Belum. Masnya udah siap? Banyak udah siap? Belum? Coba deh siapkan diri. Karena lucu, maksudnya hari ini kita harus lihat di mana-mana dan ini nyata gitu. Siapapun itu bisa dipulangkan, dikembalikan hari itu juga. Nah, pertanyaannya adalah, kan Allah nggak akan bertanya, Mbak Dewi,
di dunia selama 40 sekian tahun, bisnisnya apa kabar? Itu bukan pertanyaan yang ditanyakan. Jadi saya lebih butuh banget belajar untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya sama Allah nanti. Artinya tuh kakak sendiri udah maksudnya dari pengalaman karena lebih mengalami lagi karena kan udah muda gitu. Beliau mengatakan bahwa aku tua. Enggak. No. To be honest, kalau dibilang hidayah, aku juga nggak lebih pintar. Beneran aku nggak lebih pintar. Tapi karena aku merasa bodoh itu, aku merasa gila kalau gue nggak menyiapkan diri gue, kelar. Ini kelar aja karena kan one way ticket. Kalau Allah sudah panggil, udah nggak ada chance untuk kita kembali lagi ke dunia, kita memperbaiki diri. Ini kesempatannya cuman sekarang. Jadi kalau dibilang aku dapat hidayah, kayaknya enggak deh. Tapi aku sadar diri bahwa aku bodoh banget. Kalau nggak dipersiapkan, kelar. Nggak ada sama sekali kayak teguran atau dari hal lainnya gitu ya kak untuk yang mengubah kakak sampai sejauh ini gitu. Kalau teguran banyak lah. Setiap hari kan pasti ditegur sama Allah. Dan setiap hari kita juga diberikan kesempatan sama Allah. The fact that hari ini aja kita bisa bangun, kita dikasih kesehatan, kita kasih kenikmatan, kita bisa nafas masih dengan gratis, itu adalah sebuah kenikmatan. Dan kadang-kadang kita suka lalai dan lupa dengan hal itu. Teguran seperti apa saat ini, ada berapa teman-teman dekat dan juga keluarga lagi sakit. Itu buat aku teguran, karena menghadapi dan melihat hal itu juga nggak mudah. Karena again, it can happen to you anytime. Kemarin ada salah satu sahabat kita itu ketabrakan motor, dan buat saya nggak kebayang kalau itu terjadi kepada diri Mas, diri Mbak, diri saya pribadi aja kayak Masya Allah. Dan itu adalah teguran bahwa kita jangan kepedean deh, karena it can happen to you anytime. Itu nggak ada kisi-kisinya, bentar lagi lo ditegur ya, nggak ada. Itu benar-benar bam, terjadi, masuk rumah sakit, ini sekarang lagi menunggu keputusan dari dokter. Ya itu salah satu teguran juga buat aku. Mungkin Mas juga punya teman kan yang lagi diuji, ya itu teguran kalau kita peka. Ayo gantian, Mbak nanya. Oke. Apalagi sih mungkin hal yang harus kakak pertimbangkan lagi, apakah kakak nyaman mungkin dari beradaptasi kakak sendiri gitu, mempersiapkan kedepannya nih yang amal perbuatan ini. Apa pertanyaan apa sih? Nggak jelas. Coba lebih spesifik. Enggak. Aku kasih kesempatan lagi. Oke. Pertanyaan yang baik dan benar dengan bahasa Indonesia. Oke. Bismillah. Kakak sendiri mungkin nyaman dengan keadaan kakak sekarang saat ini, apa harus beradaptasi lagi kah ke depannya, apa Selalu. masih belajar lagi gitu? Gini, orang kalau udah merasa dirinya pinter itu adalah sesuatu yang sangat bahaya. Orang kalau merasa dirinya sudah cukup itu juga sangat bahaya. Orang kalau udah merasa udah di level tertinggi itu sangat bahaya. Karena itu adalah beneran, itu adalah sesuatu yang justru akan membuat kita gagal, akan membuat kita mundur bukannya maju. Karena orang maju, coba deh lihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya visi dan misi, itu pasti selalu belajar. Itu pasti selalu di buku, di tangannya tuh ada buku. Itu pasti selalu wawasannya yang luas. Intinya nggak boleh berhenti. Yang namanya hidup ya terus harus memperbaiki diri, harus selalu belajar, harus banyak melihat hal-hal, harus banyak melewati fase-fase ujian, karena ujian juga adalah guru yang baik untuk aku udah paham belum ya, oh ternyata Allah kasih ujian untuk ngetes kita juga. Bukan berarti aku mau diuji, jangan sampai, ya Allah semoga Allah jaga. Tapi yang namanya kehidupan itu pasti adalah ujian satu, ketemu ujian berikutnya, ketemu ujian berikutnya, ketemu ujian seterusnya, sampai ujian paling tinggi adalah namanya sakratul maut. That's your highest ujian. Kakak sendiri punya guru virtual Ya. Guru itu penting banget. Semua orang tuh butuh sosok.
Semua orang butuh coach, guru, atau seorang yang bisa bilang, Wi, lu salah. Enggak, ini nggak benar. Dan orang yang berani untuk memperbaiki miss, karena semua orang pasti punya blind spot. Alhamdulillah aku punya guru, dan alhamdulillah belajar itu adalah satu kenikmatan yang aku sangat bersyukur. Semoga Allah nggak pernah tarik nikmat ini. Ya. Okay. Guys, kalian harus coba datang.